Pemirsa, ramai susu ikan menjadi perbincangan publik, tapi pertanyaannya mengapa tiba-tiba susu ikan ini marak menggantikan posisi susu sapi dalam pemenuhan gizi di program makan bergizi gratis ala Prabowo Gibran. Dan pertanyaan keduanya nih, apa saja sebenarnya kebaikan yang dimiliki oleh susu ikan dibandingkan dengan susu sapi, susu kambing, dan juga susu lainnya. Langsung saja pemirsa kita bahas dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, dan juga ahli nutrisi Dr. Tan Shotyan. Selamat pagi Dr. Tan. Selamat pagi Pak Sylvester. Selamat pagi Jason. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin ini kita harus jawab dulu apa yang kemudian ramai diperbincangkan di publik. Saya mau ke Pak Sylvester dulu. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ini dan Pak Gibran sudahkah menetapkan begitu dalam tanda kutip sudah ketok palu ini akan nanti susu ikan itu digunakan di program makan bergizi gratis atau gimana sih sebenarnya Pak Sylvester? Ya, terima kasih Mas Jason. Itu tidak benar ya. Belum susu ikan ini baru wacana dari salah satu direktur BUMN ya, yang mungkin mereka mengembangkan untuk susu ikan ini. Tapi kalau dari Badan Gizi Nasional sendiri itu tidak pernah mewacanakan, tapi sebagai masukan ya sangat dihargai. Intinya bahwa belum masuk dalam program susu bergizi gratis, karena sampai saat ini Badan Gizi Nasional itu kan rencananya makan bergizi gratis ini kan akan mulai di Januari 2024. Sekarang ini kan masih dibikin itu pendataan ya, kira-kira terakhir itu yang akan penerimanya itu adalah 15,420.000 penerima manfaat dari anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, termasuk di pendataan itu akan dibagikan di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi intinya bahwa susu ikan ini belum masuk ya, baru sekedar wacana atau masukan dari teman-teman. Tapi intinya kalau mengenai gizinya ya kan, sampai saat ini juga masih terjadi perdebatan ya, intinya itu belum lah. Baik, intinya dikonfirmasi belum ada wacana itu begitu ya. Nanti saya tanya lagi apakah ada kemungkinan juga menggantikan itu, menjadikan itu sebagai alternatif atau substitusi tadi. Sekarang saya mau ke Dr. Tan lagi. Kalau bicara soal gizinya, kandungannya sebenarnya susu ikan tuh bisa menggantikan susu sapi apa enggak? Gini, kita mau meluruskan dulu. So, saya mempunyai 5 isu untuk kita bahas pada pagi Apa hari tuh, dokter? ini. Yang pertama adalah tolong terminologi kata susu itu harus dibenahi. Maksudnya gimana tuh, Dok? Nah, soalnya susu itu adalah sesuatu cairan yang berasal dari mamalia yang digunakan untuk menumbuh kembangkan bayi-bayi yang dilahirkan. Jadi sekali lagi tolong terminologinya dibenahi. Jadi kalau Anda ingin mengambil istilah terminologi susu karena bentuknya kalau dicairkan mirip kayak susu, coba kita bisa menggunakan istilah lain nggak? Entah itu saripati ikan kayak apa kayak dan sebagainya. Karena beda ya? Karena beda. Oke. Yang kedua kita bicara tentang head to head ya. Antara makan ikan dengan produk dari ikan yang sudah diolah menjadi suatu produk ultra proses. Dalam ilmu gizi kita kenal ada 4 tahapan ya yang disebut sebagai makanan-makanan yang seandainya kalau Anda konsumsi, golongan pertama adalah makanan utuh. Justru ini yang dipenuhi oleh anak-anak kita, yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena Indonesia tempatnya. Makanan utuh itu artinya sama sekali belum diproses, tapi bisa diproses dengan pemrosesan rumah tangga. Seperti Anda bikin ikan pesmol, bikin empek-empek, bikin ikan kuah asam. Ya, orang NTT tuh kuah ikan asamnya nomor 1 tuh. Lalu kemudian yang berikutnya adalah makanan yang diolah tetapi untuk kebutuhan bumbu. Seperti misalnya kita bikin gula aren, bikin minyak kelapa. Dan yang ketiga adalah makanan proses. Dan yang keempat, nah ini yang ngeri sebetulnya, produk ultra proses. Yang mana kalau Anda mau mengatakan bubuk ikan tadi itu adalah produk ultra proses yang tidak bisa disandingkan head to head dengan susu sapi yang terpasteurisasi misalkan, karena itu adalah produk makanan utuh. Nah, isu yang ketiga tentu saja adalah bicara tentang kalau ini adalah merupakan suplementasi, oke, letakkan kedudukannya sebagai suplementasi, sebagai PKMK. Ya, jadi semacam pangan untuk kepentingan medik khusus. Kita tahu bahwa sebelum ini kita mengenal yang disebut dengan kapsul ikan gabus yang meningkatkan kadar albumin bagi pasien-pasien yang membutuhkan peningkatan albumin. Jadi inilah posisinya adalah sebagai suplementasi. Kita kenal yang namanya taburia yang suka dibagi di posyandu sebagai fortifikasi makanan anak-anak. Nah, yang keempat tentu adalah isunya adalah tentang acceptability. Ini gimana ya? Apakah rakyat kita itu lebih bisa menerima ikan
pesmol, ikan acar kuning, atau bubuk yang dipaksain untuk menjadikan suatu fortifikasi. Yang disebut susu tadi. Yang disebut tadi dalam tanda kutip susu. Nah yang kelima tentu saja adalah bicara tentang affordability. So jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Karena apa? Tentu kita bicara tentang pemrosesan, harganya lebih tinggi daripada Jason nangkep ikan di laut, and then ikannya mari kita makan namanya ikan bakar, pakai sambal colo-colo gitu ya toh. Jadi ini penting banget ya. Jadi affordability itu penting. Jadi jangan sampai pemerintah yang kelihatannya sedang berhemat, lalu kemudian uangnya malah habis untuk membeli produk. Ya. Jangan kemudian menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru begitu. Persis. Nanti saya tanya ke Pak Sylvester lagi, kalau kira-kira opsi ini kemudian dilakukan atau setidaknya dipikirkan, apakah ini juga nantinya akan mendatangkan masalah baru atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu Pak Sylvester dan juga dokter, karena kita akan kembali usai jeda berikut ini. Ke Pak Sylvester, kalau tadi Anda mengkonfirmasi bahwa belum ada ya wacana itu belum dibahas. Tapi kalau kemudian Menteri Koperasi dan juga UMKM dan juga KKP ini kan menggodok terkait dengan pengembangan teknologi ini. Berarti kan sebenarnya ada wacana untuk kemudian bisa menjadikan ini sebagai alternatif. Kalau dijadikan sebagai alternatif, ada kemungkinan itu. Seberapa besar kemungkinan itu? Ya, jadi semua masukan itu pastinya akan diterima dan dipertimbangkan ya. Tapi sampai saat ini kan di Badan Gizi Nasional itu kan belum ada. Di Badan Gizi Nasional itu saat ini baru mulai merampungkan rencana kerja, rencana strategis termasuk pembenahan struktural organisasinya itu dulu, ya kan. Tapi kalau mengenai yang diwacanakan juga itu ada impor sapi ya, kalau nggak salah 1 juta, tapi itu pastinya kerjasama antara Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Pertanian. Gitu. Nah, mengenai yang kita bilang tadi, itu kan sebenarnya wacana ini kan dari salah satu BUMN ya. Direksi satu BUMN mungkin mereka mengembangkan susu itu gitu loh, ya kan. Termasuk sebenarnya dari 2022 kalau nggak salah memang sudah ada pilot projectnya itu oleh Kementerian KKP dan Kementerian UMKM itu di Indramayu kalau nggak salah. Karena di sana juga sentra ikan ya. Dan saya pikir kalau umpama nantinya melibatkan kebaikan dan tentunya ya seperti Dr. Tan dan kawan-kawan dari ahli gizi harus dilibatkan. Jadi yang lebih mengetahui bahwa ini apakah memang perlu susu ikan ini ataukah ada kita dari alternatif protein-protein yang lain tuh seperti yang Dr. Tan bilang tadi, harusnya apakah lebih bagus ikan langsung kita ambil dari laut, bakar, goreng, langsung dimakan gitu loh. Ya, dan real food aja gitu ya. Real food dan tidak melalui proses fabrikasi lagi yang menelan biaya gitu loh. Dan ini memang hampir dimanapun ikan ini bisa didapat, kecuali di daerah pegunungan di Papua sana yang memang nggak ada laut ya. Indonesia lebih banyak begitu ya sumber daya terkait dengan ikan begitu, sumber daya lautnya. Saya mau tanya ke dokter Tan kalau gitu, tadi Pak Sylvester bilang ya kita pertimbangkan mana yang nanti baik. Tapi kalau kita bicara baik, kalau nanti ini beneran jadi susu begitu ya dokter ya, definisi susu yang sesungguhnya gitu ya, lebih baik mana susu sapi atau susu ikan? Saya tidak mau menjawab itu karena itu akan memancing polemik. Saya merasa lebih bijak kalau saya mengatakan bahwa tolong kita ingat bahwa melalui peraturan Menteri Kesehatan Permenkes tahun 2014 nomor 41 kita sudah, itu gunanya kenapa kita membaca dokumen-dokumen dari undang-undang atau peraturan yang sudah ada. Kita sudah lepas dari 4 sehat 5 sempurna. Jadi tolong pemahaman tentang gizi harus diperbaiki bahwa Anda jangan merasa Anda minder, tidak sempurna kalau belum nyusu, itu penting ya. Padahal kita itu, susu itu adalah bagian dari protein hewani. Jadi yang dibutuhkan adalah protein hewani. Kalau bicara soal tentang inovasi, ini kan kita bicara inovasi nih ya, UMKM ya. Barangkali Pak Sylvester juga barangkali setuju, yang perlu diinovasikan itu justru adalah tentang delivering the message. Cara kita untuk menginovasi bagaimana supaya orang NTT lebih banyak makan ikan daripada mie instan. Bagaimana orang Papua kembali bisa ngerti bagaimana cara bikin papeda dengan ikan kuah asam. Yang perlu kita hargai justru orang-orang seperti ini yang membuat buku. Ini M. Heta. Ini adalah teman-teman dari NGO yang memang bergerak untuk makanan-makanan lokal dari Timur Tengah Selatan ya. Jadi mereka adalah
orang-orang yang sangat rigor banget untuk menunjukkan bahwa ini loh pangan lokal kami. Nah, barangkali tinggal dipoles aja. Seperti misalnya kalau kurang protein hewani, yuk masukin protein hewani. Yang prominent di sana apa? Nggak ada ikan, tapi ada telur bebek, ada telur puyuh, ada unggas. Karena setiap wilayah di Indonesia itu mempunyai kebaikan dari protein-protein hewani yang bisa menunjang pertumbuhan anak. Lebih baik dibuat seperti itu ya, di makanan diolah langsung dan Kita kemudian kembali ke dikonsumsi asal langsung ya. dan kita akan Baik. outstanding sebagai bangsa Indonesia yang akan dihargai di forum internasional. Orang Indonesia punya pangan lokal yang oke banget. Daripada harus memasarkan di ekstrak begitu ya, dokter ya. Pesannya adalah, kesimpulannya berarti ini sampai dengan saat ini belum ada pembahasan soal itu, jadi masih simpang siur yang di luar. Tapi kalaupun ada kemungkinan lain nantinya akan dibicarakan. Sama kayak dulu yang 7.500 kan baru bincang-bincang ya. Iya, itu nggak direalisasikan kan? Iya, baik. Sudah jadi sesuatu yang fix gitu loh. Baik, terima kasih Pak Sylvester Matutina dan juga Dr. Tan Soyer, karena waktu kita terbatas, tapi nanti kita bisa berbicarakan ini di kesempatan lain lagi, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.